Menurut pendapat kami, hal yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar yaitu karena guru menyampaikan konsep materi dengan jelas dan mengarahkan peserta didik untuk dapat memahami konsep materi yang diberikan. Guru telah memberikan langkah-langkah yang harus dikerjakan, sehingga ketika peserta didik diminta untuk mengerjakan soal kembali tanpa melihat langkah-langkah yang telah diberikan. Metode pembelajaran drill soal dapat diterapkan dalam kegiatan belajar di atas. Kegiatan belajar dengan memberikan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik termasuk dalam teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru. Ciri-ciri teori belajar behavioristik yaitu mementingkan bagian-bagian. Peserta didik hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Jadi ketika guru memberikan langkah-langkah kepada peserta didik kemudian diikuti, maka peserta didik dapat menjawab soal yang diberikan. Menurut saya, yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya adalah dengan menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Seperti yang tertera pada kasus, Rina mengajar di kelas 1 SD, yang mana pada kelas 1 SD rata-rata usia siswa di kelas tersebut adalah 7 tahun. Yang menurut Jen Piaget, pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup untuk menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide ataupun pikiran. Sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Rani sebagai guru. Karena agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa tadi, Rani harus mengetahui karakteristik anak pada usia tersebut itu seperti apa. Saran saya kepada Rani sebagai guru, Rani bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Seperti yang kita ketahui pada kasus 2 tadi, Rani mengajar pada kelas 1 SD, di mana anak-anak pada kelas 1 SD itu biasanya berumur 7 tahun. Dan sesuai dengan teori Piaget, mereka itu belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, tapi lebih mudah untuk menerapkan logika pada objek fisik atau objek konkret. Nah, cara yang dapat kalian lakukan adalah dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa, misalnya saja buku, pensil, ataupun spidol yang setiap harinya itu siswa gunakan. Nah, Rani bisa menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa berhitung misalnya. Dengan mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari tadi, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu cara berhitung cepat dan mudah karena anak-anak dapat mempraktikkannya secara langsung. Selain menggunakan barang yang ditemukan di kehidupan sehari-hari, Rani juga dapat menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitungan, seperti congklak, di mana dalam permainan tersebut secara tidak langsung anak telah diajarkan berhitung dengan membagi setiap biji congklak ke setiap lubung yang ada di permainan congklak tersebut. Menurut pendapat kami, pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali itu sangat sesuai, karena Made sesuai tempat mengajar, seperti etnik, budaya, dan status sosial. Dengan begitu, peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan sesuai dengan kenyataan sosial di lingkungan sekitarnya, sehingga peserta didik tidak asing dan sudah membayangkan apa yang disampaikan oleh Made, sehingga membuat peserta didik mudah memahami dalam pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan baik. Menurut pendapat kami, prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan peserta didik, sehingga prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme karena teori ini menekankan pada pentingnya konteks sosial dan lingkungan. Jadi, teori yang sesuai yang digunakan Made adalah teori konstruktivisme.